Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf 10 malam terakhir di Masjidil Haram, khususnya bagi jamaah umrah travel aliyah paket iktikaf 10 malam terakhir di Masjidil Haram, dan secara umum juga bagi kaum muslimin. Yaitu materi ini kita ambil dari risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat. Ada 10 yaitu amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga meninggal dunia. Kita sampai pada amalan yang ketujuh, al-amalus sabi', tarbiyatul abna'i ala salah, mendidik anak di atas kesolehan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mendidik anak di atas kesolehan termasuk di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya hingga kita sebagai orang tua meninggal dunia. Dan amalan ini telah disebutkan di seluruh hadis yang ada di bab-bab terdahulu. Ya, kita sedikit ulang, mungkin ada setidaknya 4 hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sab'un yajril abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabrih. Ada 7 amalan yang pahalanya akan mengalir bagi seorang hamba setelah ia meninggal dunia saat ia di alam kubur. Ya. Di antaranya adalah au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, yaitu ketika ia meninggalkan anak yang akan memintakan ampunan baginya setelah meninggal dunia. Itu hadis yang pertama. Hadis Abu Umamah Al-Bahili, hadis yang kedua, juga disebutkan arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 amalan yang pahalanya akan terus mengalir bagi mereka setelah meninggal dunia, yaitu diantaranya warajulun taraka waladan salihan yad'ulah, seorang yang meninggalkan anak saleh yang mendoakannya. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah, ya. Nabi SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya di antara hal yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah ia meninggal dunia, di antaranya adalah wa waladan salihan tarakah, ia meninggalkan anak yang saleh. Dan hadis yang keempat, ya, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan yang qata'anhu amaluh illa min thalathah. Apabila seorang meninggal dunia akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, dari 4 hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak ini, semua disebutkan yaitu amal yang ketujuh ini. Amalan yang ketujuh ini yaitu tarbiyatul abna ala salah. Ini menunjukkan keistimewaan amalan yang ketujuh ini. Ya, di banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir setelah meninggal dunia, dan di semua hadis itu terdapat anak saleh. Ya, yang tidak kita jumpai ini pada amalan yang lain. Misalkan amalan yang pertama atau amalan yang kedua, ya, amalan yang kedua yang sudah kita bahas. Apa itu yang kedua kemarin? Ijra'un nahar, ya, mengalirkan aliran sungai. Ini hanya kita dapati di dalam hadis yang pertama, ya, kemudian hadis yang kedua. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, dan hadis yang ketiga. Sedangkan hadis yang keempat tidak disebutkan, yaitu amalan tersebut. Nah, ini menunjukkan istimewanya, yaitu mendidik anak di atas kesolehan. Kemudian saya menjelaskan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya yaitu mengusahakan anak yang saleh. Pentingnya mengusahakan anak yang saleh. Karena apa? Kesolehan anak ini, ya, akan mendatangkan manfaat yang besar bagi orang tua maupun bagi masyarakat.
Terlebih lagi, ini merupakan amanah yang diemban oleh orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang mereka menjaga amanah dan janji-janji mereka. Ya, jadi seorang muslim patut untuk mengemban amanah tersebut. Bagaimana mengusahakan agar anak itu menjadi anak yang soleh. Dan anak yang soleh ini akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, bahkan bagi negara. Dan di antara buah dari kesolehan mereka, setidaknya mereka menjadi anak yang berbakti pada orang tua mereka. Fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Baik ketika orang tua mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya, berbakti ketika masih hidup dengan berbuat baik kepada mereka, bertutur kata yang lembut kepada mereka, ya, membantu dan menolong mereka. Dan berbakti ketika orang tua telah meninggal dunia dengan banyak-banyak mendoakan orang tua, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua, dan menyambung hubungan dengan orang yang baik dengan orang tua kita, menyambung hubungan dari teman-teman orang tua kita. Nah, ini di antara amalan yang bisa bermanfaat bagi seorang mayit di alam kuburnya. Bal jami'u sawabi a'malihim as-salihah min salah. Bahkan seluruh pahala amal soleh mereka, yaitu anak-anak, min salah, baik itu salat, wa sadaqah, sedekah, wa birrin wa ihsan, berbuat baik, yakunu lil walidaini mislu, maka ini akan mengalir kepada orang tuanya. Jadi anak yang soleh ketika beramal soleh, maka orang tua akan mendapat bagian pahala dari anaknya tersebut, dari pahala amalan anaknya tersebut. Ya. Li'annahum ahsana fi tarbiyatihim wa ta'dibihim. Karena kedua orang tuanya lah yang mengusahakan kebaikan untuk mendidik, yaitu anak-anak mereka. Fahuma as-sababu ba'da taufiqillahi ta'ala fi salahi. Maka keduanya, orang tua, ayah dan ibu, menjadi sebab setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kesolehan mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil dari usaha kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah manusia akan memperoleh kebaikan atau pahala kecuali dari hasil usahanya. Ya, dari hasil usahanya, dari amalannya. Namun ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi karena sudah meninggal dunia, maka anak inilah yang menjadi penerus kita. Jadi amalan-amalan anak kita yang saleh itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil dari usaha kita. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Innar rajula," beliau mengatakan SAW, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang ada yang diangkat derajatnya di surga. Fayaqulu, lalu ia bertanya, "Anna hadza, dari mana pahala ini aku dapatkan?" Menunjukkan orang ini tidak merasa pernah beramal yang bisa mendatangkan pahala sedemikian rupa. Dari mana pahala ini? Ya. Seakan-akan dia mengatakan, aku tidak pernah beramal seperti ini. Dari mana aku mendapatkannya? Fayuqal, maka dikatakan kepada orang ini, bistighfari waladika lak. Ya. Derajat di surga ini kamu dapatkan dengan sebab permohonan ampunan dari anakmu untuk. Subhanallah. Ini adalah hasil yang luar biasa didapatkan oleh orang tua ketika memiliki anak yang saleh. Maka ketika amalan kita terbatas, usia kita terbatas, dosa kita masih banyak, pahala kita kurang, dengan keberadaan anak-anak yang saleh itulah akan menambah, meningkatkan pahala kita ketika kita sudah meninggal dunia.
Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, upayakanlah untuk mendidik anak di atas kesolehan. Karena kesolehan mereka, kebaikannya untuk mereka sendiri dan juga untuk kita. Hal yang sangat kita butuhkan tatkala kita sudah tidak bisa lagi beramal karena kita sudah meninggal dunia. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.